Baiklah, saat ini kita akan melanjutkan materi sesi 2. Namun sebelum itu mari sama-sama kita mengangkat pujian untuk Tuhan, besarkan nama Tuhan sambil bertepuk tangan. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah nama-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Ya, saat ini kita akan memberikan persembahan, dan sambil mempersiapkan persembahan, sambil pundi dijalankan, mari sama-sama kita mengangkat pujian betapa kita tidak bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita angkat pujian ini dari awal. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Musik memuji Tuhan. Bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur atas penyertaan-Mu sehingga tadi sesi 1 boleh berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dan tadi juga kami telah memberikan persembahan, biarlah melalui persembahan itu boleh mendukung pelayanan yang ada di Gemim Kristus Bitung. Dan ya Bapa, saat ini kami akan memulakan sesi 2, tolong Tuhan kiranya Engkau berkati setiap kami. Biarlah ketika materi disampaikan kami boleh fokus dan memahami apa yang disampaikan oleh Encik Tina. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan ibadah seminar di sesi 2 ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Dipersilakan untuk Encik.
Oke, sudah makan toh? So kuat. So lumayan lah. So buka puasa, so sehat. Sesi yang kedua ini dengan tema membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Jadi kalau orang setahu, orang pe peran, orang pe fungsi, orang pe tanggung jawab, masih ada satu lagi yang perlu kita perhatikan yaitu komunikasi. Ya, kita kadang-kadang saling mengasihi, tetapi karena komunikasi tidak lancar, akhirnya salah salah duga, salah persepsi, ya sampai akhirnya bisa menyesal. Jadi kita mau belajar di sesi kedua ini bagaimana membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Bagaimana kita bisa membangun komunikasi yang sehat dalam keluarga. Pendeta Paul Gunadi, seorang ahli ya di dalam konseling, dia mengatakan peran komunikasi dalam keluarga itu dapat disamakan dengan peran jantung di dalam tubuh manusia. Jadi peranan komunikasi itu vital, ya, komunikasi ya, berelasi dan sebagainya. Nah, dia mengatakan kalau komunikasi itu seperti peran jantung, jadi kalau jantung kita tersumbat itu boleh dikatakan maka kita akan stroke ya, kalau ada jalur itu pembuluh itu tersumbat maka bisa stroke ya. Dan kalau dia itu berhenti, jantung berhenti berarti matilah. Ya, jadi kalau komunikasi itu terhenti maka kita relasinya dalam keluarga juga akan berdampak sangat luar biasa. Ya, berikut ini dikatakan kegagalan komunikasi di dalam keluarga itu menyebabkan 70% persoalan suami istri. Karena tidak bisa berkomunikasi dengan baik atau gagal berkomunikasi menyebabkan persoalan di dalam keluarga khususnya di antara suami dan istri. Ya. Kita mungkin pernah mengalami ya. Saya mau apa, dia kok lakukan apa, ya. Saya itu maksudnya begini tapi dia tangkapnya lain. Nah, itu kesalahan atau kegagalan atau masalah di dalam komunikasi. Pria dan wanita itu diciptakan memang berbeda. Bukan hanya secara fisik, bukan hanya secara identitas sosial, identitas seksual, tetapi juga di dalam banyak hal ya. Makanya ada beberapa buku yang menarik, dulu saya suka membaca dan memikirkan ya hal-hal ini. Pria dan wanita itu berbeda. Wanita itu diibaratkan, ada penulis buku yang menulis buku itu mengatakan wanita itu seperti bakmi, pria itu seperti wafer. Wafer tahu? Wafer tahu ya? Kenapa wanita disebut seperti bakmi dan pria seperti wafer? Karena mie itu kenapa mie? Digulung-gulung, kenapa digulung-gulung? Kenapa dia gulung-gulung? Boleh pria memberikan alasan. Kenapa wanita disebut kau seperti bakmi? Kamu pernah merasa bingung, kenapa tapi mie itu begini? Apa dia maksud? Pernah? Atau selalu mengerti apa yang dia sampaikan, yang dia lakukan, yang dia ucapkan, atau pernah bingung? Maksudnya apa sih? Maksudnya hubungan relasi ya, Chan dengan Meitua. Atau selalu mengerti, dia ngomong apa langsung ngana mengerti. Atau banyak tidak mengertinya, maunya apa sih? Jujur. Banyak mengerti atau banyaknya mengerti? Kan ada tipe orang yang kalau mau menyampaikan sesuatu, dia mau ke gereja Kristus dari mana itu? Wangurer, Wangurer ya gitu ya.
Dia mau ke gereja Kristus, di sini dia putar dulu di pasar tua, baru dia sampai di sini. Ada kan orang yang tipenya begitu, muter-muter dulu baru nyampe. Tapi ada orang yang langsung strike gitu ya. Nah mungkin kalau dikatakan wanita itu seperti bakmi, sebenarnya pengertiannya apa? Kenapa Ci? Putar-putar. Mungkin bukan putar-putar karena bakmi juga berputar-putar ya toh. Apa ya? Berliku-liku. Iya, saya waktu baca buku itu saya pikir apa sih maksudnya wanita itu seperti bakmi kemudian pria itu seperti wafer ya. Jadi pengertian daripada penulis buku itu, wanita itu kadang-kadang memang mau minta sesuatu muter dulu dari mana ke mana, nanti sampai DP laki so bilang Joko apa? Baru dia mau bilang, oh maksudnya mau pi mall, oh begitu. Ya paling mau bicara dari cuaca, aduh begini begitu. Oh kenapa di sini begitu, bilang juga mau pi belanja ke mall, begitu ya. Jadi nyanda to the point gitu ya. Jadi membingungkan kadang-kadang buat pasangannya. Nah untuk pria dikatakan seperti wafer. Wafer itu bentuknya apa? Apa? Itu betul. Balapis-lapis coklat di tengah tantu itu kesukaan daripada Santau ya. Maksudnya itu seperti wafer tuh selalu terkotak-kotak. Dia tidak bisa diganggu dengan kotak yang lain. Kalau dia ada di kotak ini, dia lagi kerja, jangan bicara yang lain. Kalau wanita itu, bakmi itu, dia bisa multitasking. Nah itu keunikannya wanita. Kalau pria, kalau kita lagi ngomongin kerjaan, wanita kan begini, lagi ngomong kerjaan atau lagi ngomong misalnya laptop rusak, kayaknya dia inget tuh lain kok disobatannya lain. Dia lagi bisa marah, ini kita bercerita apa ini? Nah karena pria itu selalu fokusnya cuman biasanya satu. Kalau dia lagi fokus kerja, ya kerja. Ya toh, kalau dia lagi fokus yang lain, ya itu fokus dia. Tapi kalau wanita bisa apa ya, multitasking istilah kerennya. Dia bisa memasak ya, kemudian dia bisa sambil memasak, sambil lihat ikatan cinta gitu ya. Kemudian sambil ada WA lagi dia bisa balas. Oh sebentar lihat situ, sebentar lihat sini, balas-balas. Multitasking itu namanya ya. Jadi seperti itu. Ya kadang-kadang gak bisa diduga, ya kadang-kadang gak bisa di ini, tapi multitasking itu bagus ya. Dia bisa sambil mengasuh anak, dia bisa sambil mencuci, sambil apa segala macam bisa ya. Ya bersyukur ya para wanita multitasking. Nah itulah yang membuat wanita berbeda dengan pria. Dia bisa berpikir satu persoalan, mau masak, jaga anak, film dan macam-macam. Kalau pria mau bikin mau masak ya mau masak, jaga anak ya jaga anak. Jadi terkotak-kotak seperti wafer. Ya kadang-kadang mau pindah ke lain kotak itu mesti ada time-nya ya. Mesti ada alasannya atau mesti ada space time ya, pada waktu begitu ya. Ya memang ya semua begitu, tetapi sebagian besar dalam penelitian ya seperti itu. Wanita seperti bakmi dan pria seperti wafer. Ya, dan masih ada ungkapan-ungkapan yang lain menunjukkan perbedaan wanita dan pria. Nah karena perbedaan itu seringkali membuat komunikasi kalau kita tidak saling mengerti, kita akan jadi marah. Ya, misalnya saya ngobrol ya sama suami saya tentang izin ya, izin kita lagi mengurus izin membangun STT ya kepada lurah. Lagi ngomong itu tiba-tiba saya terpikir misalnya dulu saya ini begini, terus saya langsung ngomong, kamu lagi bicara apa? Saya lagi bicara lurah, saya lagi bicara izin, kamu kok ngomong malah ngelantur kemana? Nah kalau saya bisa tersinggung, saya bisa ngomong kepada dia, loh ini kan ada nyambungnya, tapi bagi dia nggak nyambung kamu ngomong, gitu ya. Jadi itu bisa menyebabkan pertengkaran, menyebabkan masalah, ya. Atau yang lainnya biasanya begini, mau pulang ke rumah, mungkin suami tanya, mau mampir Indomaret?
gitu ya. Biasa wanita jawabnya bagaimana? Padahal dalam hati dia mau mampir. Biasa dia jawab apa? Terserah Jo, mana-mana Jo. Oh DP laki dengar begitu, oh terserah pulang Jo. Sampai di rumah marah ada dia. Orang mau mampir. Pengalaman ya. Orang mau mampir, siapa suruh ngana bilang terserah. Kan ngana mesti bilang iyo mampir. Nah wanita tuh suka begitu. Saya itu sama suami mengalami itu banyak ya. Sampai akhirnya ada seorang rekan bilang begini, oh bapak mesti belajar. Orang Manado itu kata kalau dia nih mau dia bilang mau. Kalau dia mau dia bilang nih mau. Aduh. Jadi tapi itu sebelah. Oh jadi kalau ngana bilang nih mau berarti ngana mau pergi gitu ya. Atau kalau ngana bilang mau pergi berarti ngana mau pergi. Maksudnya mengatakan sebaliknya padahal nggak selalu begitu ya toh. Mah dia pegang tuh orang Manado bilang begitu. Kalau orang Manado kata begitu, nggak begitu gitu ya. Tapi kalau wanita banyak begitu. Mau suka sekali no pergi mar. Karena takut ada pemarah mana-mana jo pulang di rumah dia yang marah. Begitu ya itu perbedaan dan itu kegagalan dalam berkomunikasi. Karena orang bawa karepnya sendiri, bawa bawaannya sendiri ya. Sehingga akhirnya pas masalah kecil cuma mampir Indomaret so jadi besar. Lama-lama suka ikut tuh masalah-masalah dulu. Itu kok ngana, rupa ngapain mama persis. Udah bawa tapi mama. Ada masalah apa cuma nyapi supermarket, nyapi Indomaret, tapi mama dia bawa-bawa. Oh, so tambahan grele ini peitua. Ya, makanya itu bagaimana orang mesti belajar ini untuk berkomunikasi. Karena kegagalan komunikasi itu menyebabkan masalah. 70% masalah di dalam kehidupan rumah tangga ya. Dan bahkan bisa berakibat 30% perceraian. Orang-orang tuh ada gampang ya ngomong, mau cerai kenapa? Udah gak nyambung. Loh, apanya gak nyambung? Ya mungkin maksudnya pembicaraannya, apalah dan sebagainya. Tapi begitu gampang. Karena merasakan, aduh sudah susah lah gak bisa ngomong. Sudah gak bisa ngomong, saya gak bisa ngomong sama dia, dia juga gak bisa ngomong sama saya. Kita sudah tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Jadi akhirnya bercerai. Padahal belum tentu itu adalah satu jalan keluar yang terbaik. Kegagalan komunikasi ini menurut masih Pak Gunadi ya Pak Paul itu bisa menyebabkan kenakalan remaja. Remaja-remaja yang tidak bisa open kepada orang tua. Kenapa nggak bisa open? Karena setiap kali mau ngomong langsung mamanya langsung diberondong dengan ribuan kata-kata. Jadi ya udahlah diam aja. Dan setiap kali begitu mereka tidak bisa terbuka, tidak bisa mengatakan isi hati mereka dan sebagainya. Karena selalu itu ditanggapi dengan, nanti kita akan lihat, ditanggapi dengan negatif. Jadi susah, jadi tidak bisa berkomunikasi remaja, kemudian akhirnya lari keluar ya. Seperti tadi pertanyaan nongkrong di jalan, minum-minum, mabok-mabok, ribut-ribut di depan rumah orang. Karena mereka tidak ada tempat untuk mereka bisa berbicara, sharing, mengatakan isi hati mereka dan sebagainya ya. Bahkan kegagalan di dalam komunikasi bisa menyebabkan depresi, sebenarnya depresi dulu baru bunuh diri ya. Banyak orang depresi karena persoalannya disimpan sendiri. Disimpan, tidak bisa dikomunikasikan dengan orang lain. Orang dia mau bicara tidak bisa mengerti. Dan akhirnya kalau so depresi, frustasi meledak menjadi perbuatan-perbuatan yang sangat merugikan dan sangat menghancurkan ya. Perbuatan-perbuatan yang sangat-sangat merusak ya. Karena apa? Karena depresi gagal, tidak bisa berkomunikasi. Suami istri nggak bisa berkomunikasi, orang tua anak tidak bisa berkomunikasi. Akhirnya depresi, dan depresi itu sangat-sangat buruk sebenarnya kalau tidak ditangani. Karena ketika seseorang depresi akibatnya bisa kepada bunuh diri. Beberapa tahun lalu kalau tidak salah di Surabaya itu ada 2 kasus bunuh diri di mall. Satu kasus itu seorang dokter ya, masih muda. Dokter yang kemudian bunuh diri di mall, ditanya kemudian alasannya dari diselidiki polisi apa segala macam. Dia merasa
dia sudah dokter, kemudian mesti melanjutkan kalau tidak salah spesialis, tapi kemudian dia tidak masuk ke spesialis yang tidak diinginkan oleh orang tuanya. Ya pokoknya begitulah komunikasi dengan orang tua. Jadi dia merasa dia gagal, dia merasa dia tidak bisa menyenangkan orang tua menuntut dia begini begitu dan sebagainya. Ini kan komunikasi. Akhirnya dia terjun dari lantai berapa ya. Sayang toh, ya. Bisa bunuh diri, ya. Kemudian orang-orang yang depresi, frustasi, apalagi yang ada kelemahan secara kejiwaan itu gampang sekali bisa melakukan, kalau nggak bunuh diri, melakukan hal-hal yang merusak lainnya, ya. Seorang yang lain lagi yang bunuh diri di mall tahun lalu di Surabaya itu seorang bapak yang mungkin karena stres pekerjaan, pabrik dan segala macam itu mengalami karena COVID ini mengalami kerugian banyak ya saudara, pabrik-pabrik tutup, gaji karyawan ribuan harus dibayar, gimana cara bayarnya, itu stres, itu depresi banget ya. Dia masih antar istrinya, anaknya di mall, kemudian dia loncat dari atas. Ya, karena begitu ya. Dan bisa juga bunuh diri. 2 minggu yang lalu saya dapat satu cerita bergambar ya. Dari seorang teman di Manado. Kemudian saya baca itu memang sesuatu yang bagi saya perlu kita aware. Gereja perlu aware dengan hal-hal seperti ini. Kita semua dalam kondisi pandemi ini, kesehatan jiwa kita, kalau kita tidak jaga baik-baik, apalagi rohani tidak baik, jiwa tidak baik, depresi tidak tahu mau lari kemana, frustasi nggak tahu mau lari kemana, akibatnya melakukan hal-hal yang merusak. Baik merusak diri sendiri, merusak orang yang kita kasihi, merusak masa depan kita dan sebagainya. Saudara, anak ini orang Manado, katanya saya akhirnya cari keterangannya kenapa orang masih umur 26 tahun, baru 2 minggu yang lalu, nggak tahu kalau Bapak Ibu dapat itu ya. Sangat bagus sekali tulisan dari anak dari teman saya di Manado, dia memang mungkin dia jurusan psikologi, dia menulis tentang seorang temannya yang bernama Malcolm apa, itu tulis jelas ya memang. Namanya ke barat-baratan karena papanya ternyata bule, tapi dia besar di Manado, baru umur 26 tahun ya. Dia punya usaha travel dan tiba-tiba Jumat berapa minggu lalu itu mereka menemukan dia bunuh diri. Jadi teman-teman dan sahabatnya bilang begini, mereka sangat-sangat kaget dan mengatakan setiap kali kamu datang kamu membawa keakraban, sukacita, kegembiraan. Kamu orang yang baik, tidak pernah bermasalah dengan orang lain, selalu begitu gembira terlihat. Tiba-tiba kita dengar pagi ini kamu mati bunuh diri. Nah saudara, kemudian dia menjelaskan, karena penulisnya ini adalah lulusan psikologi kali. Dia menjelaskan bahwa di sekitar kita ada banyak orang yang kelihatannya biasa, kelihatannya nggak apa-apa, kelihatannya nggak ada masalah, termasuk dalam gereja. Datang gereja, pulang gereja, ketawa ketiwi, senyum sana, senyum sini, baik-baik sana sini. Tidak tahu di dalam rumah itu lagi apa, lagi bagaimana. Tidak tahu di dalam jiwanya lagi berjuang mungkin untuk mengatasi begitu banyak persoalan dia tidak mampu selesaikan. Jadi tulisan itu kemudian mengatakan tolong perhatikan ya. Dia bilang selamat jalan teman sahabat, kami mencintai engkau ya. Dia kemudian tuliskan mari kita saling memperhatikan. Di tengah-tengah keadaan pandemi kadang-kadang kita merasa kita melihat orang lain baik-baik, sehat-sehat, semua sepertinya sangat lancar, tetapi kita tidak tahu, satupun kadang-kadang kita tidak tahu apa yang ada di dalam kamar orang itu, dalam rumah orang itu, apalagi dalam hati orang itu. Nah saudara, kita melihat bahwa persoalan rumah tangga, perceraian, kenakalan remaja, depresi, bunuh diri, itu banyak hal berpusat kepada kegagalan kita berkomunikasi ya. Ketika kita merasa sedih, tidak ada orang yang mengerti kita, akhirnya kita makin sedih, makin sedih, makin sedih. Ketika saya mengajar, barusan ini saya mengajar tentang psikologi, konseling pastoral,
Di dalamnya itu ada satu judul mata kuliah itu, di salah satu babnya itu bagaimana kita membedakan ya orang yang sakit jiwa dan orang yang kerasukan ya. Dan di dalam gereja bagaimana pendapat gereja, bagaimana sikap gereja terhadap orang-orang yang ada gangguan kejiwaan. Seorang pendeta bernama Anton Boyson, dia adalah seorang pendeta tetapi juga seorang yang pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Akhirnya dia sembuh dan dia menulis ya tentang bagaimana pentingnya gereja memperhatikan orang-orang yang jiwa, bukan roh ya. Mungkin secara rohani dia baik-baik, dia bisa ke gereja, dia percaya Tuhan, tetapi jiwanya itu ada kelemahan baik secara fisik ataupun mentalnya. Dan Anton Boyson ini dia seorang pendeta, dia pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Dia berkata begini, gereja itu kalau ada orang sakit, patah tangan, pasti banyak yang datang besuk, mendoakan, kemudian di rumah sakit dia dirawat, di gips atau dioperasi atau di apa dan sebagainya. Tapi seringkali ya gereja itu tidak memperhatikan ada orang-orang atau jemaat yang patah hati, yang membuat jiwanya nelongso gitu ya, membuat dia bingung entah harus berpegang kemana. Patah hati itu bukan cuma putus cinta, bukan ya, mungkin karena apalah apa ya, dan dia merasa sangat sakit gitu ya, luka hatinya. Gereja tuh membiarkan, dalam arti gereja hanya berpikir kan itu nggak kelihatan. Nah Anton Boyson itu makanya dia menciptakan atau mengajarkan tentang bagaimana gereja tuh harus peduli kepada orang-orang khususnya yang depresi, yang banyak masalah ya, supaya mereka tidak merusak dirinya, merusak orang lain, melukai orang lain dan membuat kerusakan-kerusakan lebih parah ya. Kenapa bisa depresi bunuh diri? Kembali pada topik kita itu adalah karena tidak ada komunikasi. Kegagalan berkomunikasi sehingga bisa mengakibatkan banyak hal. Dan tadi saya selipin dengan bagaimana gereja kita kalau tahu teman lagi depresi bantu. Bukan ngomongin di belakang, nah itu celakanya gereja. Ya kadang-kadang kita anak Tuhan ya jeleknya di situ. Kita bukan menyelesaikan masalah malah ngomong di sana, ngomong di sini, lama-lama Carlota semua jadi viral. Orang yang depresi akan jadi lebih depresi. Kalau dia dengar, aduh malah lama-lama dia sudah ngopi gereja, aduh dong bicara akan pak kita. Apalagi kalau yang mengalami sampai ke tahap skizofrenia. So ada yang bisa-bisa, sudah jangan ke gereja. Bisa-bisa, oh mengapa mesti begini. Itu bisa gangguan kejiwaan yang lebih parah. Ya, akhirnya Tuhan menolong kita untuk tidak sampai ya mengalami hal-hal seperti itu. Tetapi salah satu penyebabnya adalah kita tidak punya orang yang kita bisa berkomunikasi, berelasi dengan baik, sehingga akhirnya menimbulkan banyak masalah sampai pada masalah kejiwaan. Saudara, kegagalan komunikasi dalam keluarga itu diartikan sebagai kesiapan untuk membicarakan semua ya secara terbuka, baik hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Itu komunikasi. Berbicara secara terbuka. Mungkin kita orang ini dari latar belakang budaya yang agak tidak terbiasa untuk bicara terbuka. Ya kayak tadi, kalau mau, nih mau bilang mau tapi mana-mana jo pangana ya. Mau makan apa? Mana-mana jo. So pasang dan mau makan. Ya pangani mau makan. Tani mau itu nyak sesuai selera ingat bilang mana-mana. Karena kita tidak terbuka, ya. Kita tidak terbiasa untuk mengemukakan secara jujur apa yang kita rasakan. Misalnya, aduh saya nggak suka kok itu, ya. Apalagi kalau kita melihat perbedaan manusia dari golongan darah itu macam-macam. Ya, saya suka membahas hal ini ya kalau saya mengajar untuk anak-anak mahasiswa supaya mereka belajar. Kenapa orang ini berbeda, ya? Kalau orang golongan darah A sifatnya kayak apa, orang golongan darah B beda lagi sifatnya, golongan darah O beda lagi, golongan darah AB sifatnya beda lagi. Belum lagi kalau orang bicara soal perbedaan temperamen.
temperamen kolerik, temperamen sanguin, ya temperamen apa lagi? Ya melankolik, itu berbeda semua. Dengan perbedaan itu sudah menjadi satu hal yang bisa menghambat komunikasi kita. Ada orang yang pambadiang, orang Manado bilang pambadiang dolong. Ya toh, pambadiang mardolong. Apa yang dia pikir semua blek masuk, semua blek masuk. Tapi ada orang yang easy going gitu ya. Orang mau bilang apa kek dia langsung bantah-bantah. Sesudah itu dia nyak pikir kok dia nyak pusing. Ya tuh orang begitu gampang tidur. No dompe nama sio bantal. Karena biar orang mau bicara apa le. Dia nyak pusing kalau sewaktunya tidur jo. Besok kalau dong mau bicara biar dong bicara. Tapi ada orang lain nyak begitu. Orang cuma bicara sedikit so masuk ke dalam jantung. so masuk ke dalam sampai sonya bisa tidur berhari-hari. Ya. Nah, saudara kita harus belajar mengenal juga diri kita di dalam ini ya, di dalam keluarga, mengenal diri kita, mengenal pasangan kita, mengenal anak-anak kita. Sekarang kan belajar gampang ya melalui online. Cari tahu kita ini sifatnya seperti ini tuh saya temperamennya temperamen apa sih? Pompei tua itu kira-kira temperamennya temperamen apa? Ya memang orang semua mesti jadi karakter Kristus ya. Tapi orang juga ada karakter bawaan yang mesti orang perhatikan. Ya harusnya semua karakter Kristus. Kalau semua karakter Kristus, soalnya ada masalah dalam berkomunikasi, berelasi. Karena semua dok so rendah hati, semua dok so nyak sombong, semua saling mengampuni, menguasai diri, ada masalah. Menurut orang ini masih manusia berdosa. Ya buah Roh Kudus belum sempurna di dalam diri kita. Orang mesti belajar, ya. Kayak saya kenal, misalnya saya ini orang sanguin. Kalau orang sanguin itu orang yang easy going juga gitu ya. Jadi nyak masuk di hati, ya. Orang yang cepat berbicara, lambat berpikir. Ya ada orang yang cepat bicara, berpikir kemudian. Ada orang yang berpikir dulu sampai nyak bicara-bicara. Jadi kemudian tersembunyi dan sebagainya. Saya termasuk sanguin yang suka boleh dikatakan suka bicara, ya. Itu adalah temperamen. Kemudian golongan darah saya adalah golongan darah A. Ya, menurut buku dari seorang ya penulis Jepang yang menemukan teori ini, orang golongan darah A itu kalau dia nyak suka itu makanan yang dia ada orang kasih atau udah makan sama-sama, dia nyak mau komentar, ya. Orang golongan darah A dia terima. Kemudian di dalam hati dia bilang, "Doh, lebih sadap kita masak." Dia nyak mau kasih tahu orang. Dia masuk di dalam hati. Dia cuma bilang pada diri sendiri, "Doh nyak sadap. Lebih sadap tuh di situ atau lebih sadap kita masak." Tapi dia nyak akan komentar. Jadi nyak menyakiti hati orang. Kalau orang golongan darah B, ya. Itu kalau dia dikasih makanan yang dia tidak mau, dia langsung apa ini le? Nyak sadap. Begitu. Orang golongan darah B, ada yang golongan darah B di sini? Dia adalah orang yang berterus terang. Positifnya berterus terang. Jadi apa yang dia rasanya baik, dia langsung ngomong. Itu memang karakternya. Anak saya dua-dua B. Dan saya harus menahan diri untuk tidak marah. Kalau orang bilang, "Mama ini nyak sadap." Aduh, sose masa solalaling ada bilang nyak sadap. Bukan, tapi itu kita harus belajar ya. Dia jujur sekali. Kalau dia bilang, "Mama itu nyak bagus." Ya, ini nyak bagus. Itu orang yang jujur. Ya, karena dia memang mengatakan apa yang dia rasakan. Nah, hati-hati kalau golongan darah B ini, selain dia boleh jujur, orang lain boleh evaluasi diri, tapi jangan sampai menyebabkan pertumpahan darah karena terlalu jujur. Kadang-kadang itu juga susah ya, orang ada yang tidak mau terlalu dikritik dan sebagainya. Jadi orang mesti saling mengerti ya. Jadi kita tahu anak-anak begitu ya sudah ya ngomong, tapi saya selalu bilang kalau di depan orang lain teman atau tante, temannya mama kasih apa nggak nanya suka, jangan langsung bilang, "Hi, besai ini."
atau busuk ini atau apa, jangan ya. Walaupun memang betul begitu. Jadi suruh berbohong, nyanda, cuman bilang je terima kasih. Iya toh? Tapi kalau dia semua bilang, ih, siapa nyak sadap, ih, siapa apa gitu ya. Seperti itu. Ya itu cara untuk berkomunikasi ya. Kalau orang tidak tahu bagaimana mengenal diri, mengenal orang lain, apalagi dalam satu rumah, nanti akan ada kesulitan berkomunikasi. Ya, kalau kita PPI Tua golongan darah O. O itu orang yang, itu golongan darah Tuhan Yesus ya. Jadi, dan itu golongan darah yang paling terkenal di Jepang. Orang-orang yang menjadi Perdana Menteri diteliti sebagian besar golongan darah O. Dan orang-orang yang mau diterima sebagai IO atau pemimpin-pemimpin tertinggi di dalam pabrik-pabrik, di dalam perusahaan-perusahaan di Jepang, dorang cari golongan darah O. Ada yang golongan darah O di sini? Mereka agak lebih stabil ya, apa yang dikatakan dan sebagainya. Mereka termasuk golongan darah yang kalau di Jepang laku. Ya, kalau di Jepang dicari. Mereka sekarang perusahaan juga akan tes psikologi untuk pegawainya, tes temperamen, tes golongan darah dan macam-macam. Karena dari situ bisa ketahuan karakter orang. Nah, lama-lama memang kalau supaya orang mau membangun keluarga yang bagus, keluarga yang harmonis, keluarga yang nyak tahu banyak masalah, sebelum batunangan so mesti periksa dulu. Dia golongan darah apa gitu ya, dia temperamennya apa, supaya jangan baku salah gitu loh. Kalau ngana bisa terima dia pe kata-kata agak tajam, no terima jangan so terima, karena kalau so kaweng jangan menyesal. Karena so tahu dia kok golongan darah B. Siapa kok ngana so tahu dia pe kekurangan ya. Harus terima dia pe kata-kata yang polos-polos itu harus diterima gitu ya. Nah, jadi harus dites. Kalau sekarang pemerintah kan sudah mensyaratkan orang mau menikah harus tes kesehatan. Itu kesehatan fisik, harus juga kesehatan mental ya. Kalau orang ini kesehatan rohani juga iyo ya, imannya harus sama. Jadi kalau kita mau bicara secara terbuka itu tergantung satu budaya, orang bukan budaya itu kalau di barat budayanya seperti itu, selalu terbuka. Saya nggak mau, saya bilang nggak mau. Saya nggak terima tamu, saya bilang sorry saya tidak terima tamu. Sorry saya tidak bisa terima kamu datang ke rumah. Bisa begitu, kalau orang kan orang timur, aduh nanti dia bilang kita pe sombong doe, apa nggak pe rumah so tahu bagus so sampainya boleh datang. Nah daripada dong bilang begitu, no datang jodang. Padahal orang lagi sibuk, orang lagi apa dan sebagaimana ya. Orang belum biasa terbuka, itu satu budaya. Yang kedua orang perbedaan karakter, perbedaan sifat dan sebagainya ya. Membuat orang ada yang ya dia nih mau keluar, biar dia sonya ndak senang, dia tetap simpan di dalam. Biar dia sonya ndak srek, dia tetap simpan. Nyak mau terbuka. Jadi akhirnya komunikasi menjadi terhambat dan relasi juga berdampak dalam hal itu ya. Terbuka semua hal yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Nah, kalau komunikasi dalam keluarga itu lancar ya, kita selalu siap bisa membicarakannya secara terbuka banyak hal, tentu itu akan menolong kita punya hubungan satu dengan yang lain dalam keluarga itu menjadi lebih baik ya. Nah, ini yang saya bilang tadi, kita cenderung mau berkomunikasi, mau bicara dengan terus terang, terbuka, kalau yang pertama kita merasa kalau kita ngomong kepada istri atau suami, kepada orang tua atau kepada anak, kita merasa waktu kita ngomong itu dorang menerima ya. Mereka menerima atau mereka, kita tahu ketika kita bicara itu kita dikasihi, kita diterima, kita dianggap penting. Ya, ketika anak-anak datang dan bilang, "Mak, orang lagi sibuk." Tapi orang mesti mengerti, ada apa? Kalau dia bilang, "Mak," terus pasti ada sesuatu yang penting. Dan kalau dia tahu orang ini selalu mau mendengar, mau menerima dia akan ngomong. Tapi kalau orang so, "Mak," atau "Pak," orang cuma, "Hah, siapa le?" Dia so merasa,
belum bicara teh sudah pemarah, apalagi kalau mau bercerita. Itu tuh. Jadi orang-orang tuh cenderung sama kepada orang tua, kepada anak, kepada suami, kepada istri. Kalau orang merasa dikasihi, diterima, dianggap penting. Biarpun yang orang katakan itu cuman remeh-temeh, nyak penting. Tetapi tong pepe tua atau mei tua atau papa atau mama mau dengar. Walaupun orang cuman selalu bilang, wah itu loh ada ini itu rasanya nyak penting. Tapi karena orang punya sikap yang mengasihi itu menolong sekali ya. Merasa dikasihi, jadi orang cenderung untuk berbicara, berkomunikasi. Kalau kita tidak merasa dikasihi, kita susah untuk berkomunikasi. Karena kita akan merasa nanti sama Jo, dia lenyap mau dengar ya. Kalau kita didengar dan selalu didengar, ditindaklanjuti, maka kita akan juga orang akan terbuka, anak-anak akan terbuka, suami atau istri akan terbuka ya, akan berkomunikasi. Atau ketika kita berbicara, melapor atau mengadu atau apapun juga lah yang kita ngomongin, itu ada masukan yang positif. Nah kalau demikian pasangan kita atau orang tua atau anak kita itu akan cenderung berkomunikasi kalau dia melihat anggota keluarga, papa mama dan sebagainya itu melakukan hal-hal seperti yang tiga ini ya. Kita didengar, ya merasa dikasihi dan sebaiknya ya. Cenderung anak atau istri atau suami atau orang tua juga tidak mau berkomunikasi karena mereka merasa tidak dikasihi. Ya, buat apa dia mau bercerita? Buat apa mau ngomong? Dia nanya sayang, dia nanya perhatikan. Biasa anak-anak begitu, mama cuma pilih kasih dan sebagainya ya. Ketika kita merasa tidak dikasihi, tidak diterima, tidak dianggap penting, maka kita tidak mau berkomunikasi. Ketika kita merasa kita tidak didengar ya, ketika kita merasa kita tidak ditindaklanjuti, kita kalau ngomong selalu dikritik dengan negatif, itu menutup pintu komunikasi. Jadi kalau suami ngomong ke istri, istri cuma balik veto pada dia, 1 kali, 2 kali, 3 kali, sesudah itu dia mau bicara. Sebaliknya sama. Ketika istri mau ngomong, kadang-kadang percakapan suami istri kan jangan tunggu so berat-berat, hal-hal ringan gitu ya. Mulai dengan cara itu untuk berkomunikasi. Mulai dengan cara itu untuk menunjukkan saling mengasihi, saling menerima. Kalau istri so bicara 3 kali, nyak didengar malah dikritik, begitu saja so sedih ya. Itu aja so marah, ngapain? Ya, itu jadi akhirnya istri merasa ditolak dan tertutup pintu komunikasi. Anak-anak juga sama. Ya, kita harus membiasakan anak-anak terbuka untuk bicara apa adanya. Mau dimarahin atau mau diapain, kamu harus bicara yang jujur. Itu yang saya tanamkan juga kepada anak-anak ya. Bicara yang jujur. Mama mau marah, boleh mak marah. Mama marah kan ya enggak selamanya. Mama marah juga for nganape kebaikan. Jadi saya melihat anak saya 1 kali waktu saya pulang, kan mereka anak 2 itu suka masak-masak di rumah. Dan saya juga banyak di luar rumah ngajar, tapi masih satu kompleks. Jadi waktu saya pulang ke rumah, dia so tertawa-tertawa sambil takut-takut. Dia bilang, "Ma, ada yang kita mau bilang." Mama jangan marah. Ada kita mau bilang, apa yang mau bilang? Ya saya sangat bersyukur kalau dia mau terbuka. Jadi saya langsung bilang ke diri sendiri, ingat jangan veto dulu. Kita juga harus ingatkan, kadang-kadang orang kalau so marah, so lala, kalau so jengkel, kadang-kadang reaksinya itu kita harus minta Roh Kudus tolong Tuhan supaya saya tidak marah. Walaupun dia melakukan mungkin kesalahan yang biasa kan kesalahan anak kecil, babolengkar rumah dan sebagainya. Saya berdoa juga Tuhan tolong respon saya tidak marah. Karena ini untuk membangun komunikasi. Kalau 1 kali, 2 kali saya selalu begitu, dia gak akan ngomong lagi. Dia tidak akan ngomong jujur. Terus dia bilang begini, tadi kita baking pudding ya. Karena tuh toples gula 1 keras, jadi kita ganti toples gula yang lain dan kita kira keras. Jadi kita buka, tabuang semua mak. Tabuang semua. Ya kita kan so doa dulu, jangan marah Tina. Jangan marah. Mama jangan marah dulu. Kong bagaimana dang? Kita selesai bersih itu gula. Setengah toples, setengah kilos tuh. Kita selesai bersih so buang di tempat sampah. Oh puji Tuhan dia tahu
Bagaimana dia harus membersihkan dan tidak menunggu mamanya pulang. Waktu saya lihat di tempat situ, masih banyak sebenarnya karena anak-anak. Tapi saya bersyukur karena saya pikir ya dia mau jujur, mau marahnya usah marah. Itu kan sesuatu yang tidak sengaja. Tapi kalau orang tidak doa, orang tidak menguasai diri dan emosi, bisa juga marah. Kadang-kadang saya juga bisa marah karena hal kecil itu karena saya tidak berdoa dan lagi emosi, lagi marah hal di luar, pulang rapat lagi marah dengan masalah di rapat, anak-anak yang kena. Ya, tapi biasa anak-anak suka begitu ya. Kalau anak saya yang kecil, kalau saya ucap suaranya sok keras, dia bilang nggak perlu marah kali ya. Ya, mama tuh mesti malu, iya tuh. Mama dok marah, cuma begitu nggak perlu marah kali mah. Dia selalu ngomong begitu ya. Nah makanya kalau dia bersuara keras saya juga balas. Nggak usah marah kali dek, cuman hal kecil aja marah gitu loh. Nah itu komunikasi harus kita bangun di dalam kehidupan kita dalam rumah tangga ya. Dalam keluarga, karena kalau tidak ada komunikasi terbiasa sampai besar anak-anak tidak terbuka. Ya, harus diusahakan. Anak-anak harus bisa bicara apa yang dorang rasakan, apa yang dorang alami, dan itu akan terbiasa ya sampai mereka menjadi besar, mereka akan terbuka dengan kita sebagai orang tua. Rasa sedih mereka, rasa sakit hati mereka, ya ketika kita marah mereka mengalami juga tersinggung, sakit, ya kita selesaikan. Maafkan mama, tadi mama ngomongnya terlalu keras. Maaf tadi, atau kadang-kadang dia nggak salah, orang berprasangka, soba veto, ternyata bukan dia. Oh minta maaf, no? Ya supaya dia lain kali bisa komunikasi masih tetap terbuka, ya. Itu orang tua dengan anak ya, dan kemudian suami dan istri apalagi, ya. Seringkali orang berpuluh-puluh tahun kawin, tetapi komunikasi itu masih sulit terbangun karena kita selalu berprasangka, sudah mau bicara dengan dia, lihat tuh dia, so nyak bisa. Dia pasti nyak mau atau dia pasti nyak dengar atau pasti berbeda lah, sudahlah orang atur sendiri juga ya. Nah itu juga yang menghalangi komunikasi karena prasangka, karena orang so biasa tidak didengar, orang biasa selalu dikritik, kalau mau bilang ini selalu dikritik, mau bilang itu selalu dikritik, nyak dipuji, nyak dihargai, nah sudah jodang, nggak usah bicara. Dan itulah penyebab putus komunikasi suami dan istri dan menyebabkan banyak masalah. Nah sekarang bagaimana supaya kita memiliki komunikasi atau kita belajar untuk berkomunikasi dengan baik. Tadi kita melihat dari Kolose. Saudara, Kolose itu hampir sama tadi dengan Efesus, berbicara tentang relasi keluarga yang sudah lahir baru ya. Kita melihat di dalam Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-18 sampai 21. Hubungan antara anggota-anggota rumah tangga. Sekali lagi kembali kepada relasi kita yang ditentukan, yang dituliskan oleh Alkitab. Ya, di sini dikatakan, hai istri-istri tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu supaya jangan tawar hatinya. Saudara, hal yang pertama harus kita perhatikan adalah relasi atau peran kita di dalam keluarga. Sekali lagi kembali kepada Efesus dan Kolose ini, istri perannya sebagai penolong, sebagai pendamping, dan kewajibannya adalah untuk tunduk sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Bukan takut, bukan ketakutan terhadap suami, tapi tunduk dan hormat kepada suami. Ketika kita tahu posisi kita sebagai istri, kita harus berbicara juga sebagaimana posisi kita sebagai istri, ya, bukan untuk menginjak-injak, menghina-hina, atau untuk menyepelekan. Itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya.
Saudara, banyak perkara, banyak kerusakan, banyak hal-hal yang buruk terjadi dalam rumah tangga karena peranan yang tidak diperhatikan. Ya, kita sebagai istri kemudian tidak menghormati, tidak menghargai suami, dan itu akan menjadi satu hal yang merusak. Ya, jadi kita harus tahu relasi kita harus tunduk. Tunduknya sampai di mana? Nanti saudara bisa seminar lagi tentang ketundukan istri, ya. Kemudian di dalam ayat 19, kasihi istrimu. Ya, dalam relasi seperti itu kira-kira para suami, para pria harus bagaimana terhadap istri? Saudara, istri itu kalau dikatakan di dalam Alkitab sebagai penolong. Istri juga boleh dikatakan secara fisik sebagai wanita yang lebih lemah secara fisik, ya. Tapi secara mental lebih kuat, ya. Nah, kalau suami diperintahkan mengasihi, itu karena memang kebutuhan istri itu, kebutuhan wanita itu adalah untuk dikasihi. Dan kebutuhan pria adalah untuk dihormati. Jadi ketika seorang pria sudah tidak dihormati di dalam rumahnya, maka dia akan mencari hormat dari orang lain di luar rumah. Kalau istri tidak dicintai di dalam rumah, maka dia akan mencari cinta yang lain di luar rumah. Ya, jadi itu harus kita pahami. Dasar kita yang sudah ditetapkan dan diletakkan oleh Tuhan sendiri. Sebagai anak, kita juga punya relasi dengan orang tua. Ya, kita mesti taat selama kita masih hidup bersama dengan orang tua di bawah, ya. Bersama di dalam satu atap, kita harus taat, ya, walaupun bukan berarti di luar atap tidak taat. Tapi ketika kita masih di bawah naungan orang tua, relasi kita itu dengan orang tua, kita harus mentaati orang tua sebagaimana yang Tuhan inginkan. Dan salah satu yang unik yang selalu diulang, Efesus Kolose ada, hai bapak-bapak, jangan sakiti hati anakmu. Saudara, ini berbicara kepada ayah. Ya, karena anak-anak itu mungkin karena lebih dekat dengan mama, bapak itu lebih berwibawa. Jadi sekali ngomong yang menyakitkan itu akan sangat terluka anak-anak. Makanya Alkitab mengatakan bapak-bapak tahan. Ya, tahan emosi, tahan mulut untuk supaya anak-anak jangan sampai tawar hatinya, ya. Kalau so tawar hati so susah, ya, mau pulihkan. Nah, itu relasi dulu. Orang bisa berkomunikasi kalau orang tahu orang ini siapa. Istri perannya apa, suami perannya apa, anak perannya apa, bapak-bapak perannya apa. Kalau orang tahu itu, apalagi orang ini sama-sama anak Tuhan, mengalami cinta Yesus, memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus tiap hari, pasti ini semua menjadi bagian hidup kita. Komunikasi kita akan lebih baik. Saya juga bukan wanita yang sangat tunduk kepada suami, ya. Saya melayani cukup lama, menjadi pimpinan beberapa organisasi cukup lama sebelum saya menikah. Ya, saya menikah usia sudah cukup tua, ya. Saya sudah terbiasa menjadi pemimpin. Ketika saya menikah, saya juga harus belajar banyak sekali untuk menundukkan diri, mengingatkan diri sendiri, ya. Kamu istri, walaupun kamu lebih pintar dari dia, walaupun kamu lebih tinggi kedudukan dari dia, walaupun kamu pengalaman lebih banyak dari suamimu, tapi kamu tetap adalah seorang istri. Ya, kebetulan saya lebih tua sedikit dari suami saya, ya. Saya harus belajar. Kadang-kadang, kenapa sih mesti begitu? Harusnya begini, harusnya begini. Tapi bertahun-tahun saya belajar, itu nggak enak. Karena saya sudah terbiasa memutuskan ini kok mesti begini. Itu wanita, bukan cuma saya. Ya, banyak wanita juga begitu. Karena namanya juga wanita. Wanitata kalau bahasa Jawa. Wani itu berani, tata itu menata. Wanita tuh berani menata, berani mengatur. Akhirnya kebablasan, jadi tukang atur. Suami pun mau diatur. Nah, suami berontak pasti, ya. Suami mana yang mau diatur istri? Chan, kamu sayang istri? Kamu cinta Tuhan? Kamu mau diatur istri? Biarpun dia cinta Tuhan, biarpun dia sayang istri, tapi memang peran dia adalah pemimpin. Betul, dia adalah pemimpin, dia harus tahu
perannya. Bukan berarti dia memperbudak istrinya, bukan. Dia harus mengasihi karena istrinya membutuhkan kasih. Ya. Tetapi kita sebagai istri juga harus tahu diri. Ketika kita sepertinya lebih dari suami, kita dari keluarga yang lebih kaya, kita lebih pintar, pendidikan lebih tinggi dan sebagainya. Kemudian kita merasa kita bisa atur suami. Kembali kepada Alkitab. Saya berulang kali mengatakan itu ya. Dan puji Tuhan 10 tahun ini kan suami saya menjadi ketua. Jadi dia di atas saya. Mau nggak mau ya saya harus tunduk juga gitu ya. Jadi secara rumah tangga iya, secara organisasi dia ketua, dia kepala saya ya. Nah, saya harus ikut. Walaupun saya boleh nggak memberi pendapat? Boleh. Tapi tidak melawan dan tidak kemudian melakukan hal-hal. Walaupun kadang-kadang ada juga nyerocosnya. Tapi selalu diingatkan. Dan saya selalu harus mesti bertobat. Tuhan ampuni tadi salah ya. So ator-ator. Tapi suami saya sekarang selalu bilang, jang baator. Ya, ngana selalu mau ator-ator. Oh iya maaf sudah. Ya karena saya sadar, saya orang mengatur gitu loh. Dan dia tidak mau diatur. Ya jadi saya cuma berdoa, Tuhan dia atur salah. Kita pikir yang kita atur itu yang betul. Ya Tuhan Jono yang atur bagaimana sampai akhirnya ya kuasa Tuhan yang akan terjadi begitu ya. Kalau dia atur salah, kita belajar juga ya. Kalau dia atur salah, ngana peran sebagai istri berdoa. Supaya dia akhirnya akan mengakui, oh iya ngana kok itu betul. Atau dia nyak bilang ngana betul, oh memang suami kan ini mau terima salah. Biasanya pasti dia cuma ngomong, oh iya kayaknya itu lebih baik ya. Keputusan itu lebih baik. Atau oh ini lebih oke lah gitu ya. Jadi lebih enak sebenarnya ngobrol ya. Yang begini diskusi lah. Ya istilah kami diskusi ya. Tapi diskusi itu berbeda dengan perdebatan dan berbeda lagi dengan pertengkaran yang sengit. Nah itu ya. Jadi kita mesti tahu diri, tahu posisi, tahu kedudukan. Ya saya belajar banyak ya. 10 tahun, 20 tahun ini sejak saya menikah. Ya tahun ini kita menikah 20 tahun, saya terus belajar. Sebagai seorang wanita walaupun kamu dulunya lebih. Tapi kamu harus tetap menghormati dia sebagai kepala keluarga. Ya, karena dia adalah suami dan puji Tuhan sekarang dia semua lebih tinggi dari saya, lebih mudah gitu ya. Tetapi tetap harus banyak doa karena kadang-kadang sifat manusia kita ini istri-istri bawel kadang-kadang ya hal-hal kecil mau dicampur. Sekarang saya juga belajar banyak. Gak usah urus yang bukan urusan saya ya. Urusan kita harus sama-sama bisa berkomunikasi supaya hasilnya lebih baik. Oke. Yang kedua, bagaimana supaya kita mempunyai komunikasi yang baik selain kita tahu posisi kita, kedudukan kita, peran kita, relasi kita satu dengan yang lain dalam keluarga. Yang kedua ini penting. Di dalam komunikasi kan pakai mulut. Ya, pakai mulut dan mulut itu perkataan itu sangat-sangat penting. Ya, Amsal itu dalam saya lihat Efesus dulu ya. Mari kita melihat Efesus dulu. Efesus pasal 4. Efesus pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-25. Ayat ke-25 itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain karena kita adalah sesama anggota ya. Efesus 4 ayat 25. Kemudian apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Apa sih maksudnya? Jangan berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Ada dua hal. Jangan berbuat dosa mungkin dari perkataan dan perbuatan, juga jangan menyimpan amarah. Kalau yang tadi itu jangan berdosa jelas ya perkataan. Kemudian ayat yang ke-29 ayat yang ke-27, dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kadang-kadang kata-kata kita juga bisa dipakai oleh iblis. Dan kata-kata itu begitu tajam sehingga membuat ada banyak luka di hati orang. Makanya sangat berhati-hati dengan perkataan. Ayat 29, jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia.
Saudara, hal yang kedua yang penting dalam komunikasi adalah kata-kata. Ya, kata-kata kita harus betul-betul sesuai dengan apa yang sebenarnya. Ya, kata-kata kita itu haruslah kata-kata yang membangun, bukan merusak. Ya, jangan sampai ketika kita marah dalam komunikasi itu kita kemudian mengeluarkan kata-kata kita dengan seenak perut kita dan kita merasa puas. Tetapi kata-kata yang sudah didengar oleh pasangan kita, oleh anak kita, oleh orang tua kita tidak akan bisa dilupakan. Ketika kita pernah dikata-katai oleh orang tua kita misalnya, ngana kok anak yang tahu diri, bayi mama sunya selahir pangana. Oh, itu perkataan yang sangat menghancurkan anak. Akan terbawa secara emosi sampai anak itu besar. Ngana kok anak bawa soy. Aduh, itu jangan sekali-kali bilang begitu. Ngana kok anak yang bikin ini. Itu akan sangat-sangat mempengaruhi pertumbuhan mental anak-anak kita. Walaupun saya tadi ngomong anak saya itu slow learner, dia itu boleh dikatakan, dia katakan itu pelan sekali, tapi kita tidak boleh mengatakan, ngana kok bodoh sekali, ngana kok lambat sekali. Hindari kata-kata yang membuat orang menjadi atau pasangan atau anak atau orang tua itu menjadi luka. Dan luka itu akan sulit disembuhkan. Jadi walaupun orang marah sebagai orang Kristen dengan Kristus ada di dalam kita, perkatakanlah kata-kata yang baik yang membangun, ya. Jadi sebagai kesimpulannya kita harus memahami peran dan identitas diri. Kita harus mengasihi dan menerima ya orang-orang yang ada di sekitar kita, baik suami istri bagaimanapun juga. Ini relasi, kemudian ini bagaimana memahami peran dan identitas, mengasihi, menerima, mengontrol diri, ya, perkataan dan perbuatan. Ya, kalau kita bisa melakukan itu maka komunikasi kita akan sangat baik. Sekali lagi saya menekankan dalam Amsal pasal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dalam komunikasi mulut itu penting, perkataan itu penting. Jadi mengatakan hal yang benar harus dengan cara yang benar. Oke, sampai sini kalau masih ada pertanyaan saya persilahkan. Ya, rasanya menarik sekali ya mendengarkan pemaparan materi sesi yang kedua ini. Dan setelah kita mendengarkan materi, kita saat ini punya waktu untuk boleh tanya jawab. Jadi sekali lagi boleh bertanya kepada Citina ataupun boleh sharing ya. Mungkin apa yang kita alami atau apa berkat yang kita dapatkan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja maupun yang mengikuti melalui Zoom pada malam hari ini. Silakan, apakah ada mulai dari yang kalau di Zoom apakah ada yang sudah menuliskan pertanyaan di kolom chat? Boleh teman-teman multimedia bantu untuk tampilkan pertanyaan. Pertanyaan tadi itu adalah bagaimana mengatasi kalau nggak salah ya anak-anak muda yang suka nyanyi-nyanyi, mabuk-mabuk di sekitar rumah. Pasti ini di Bitung Kang, seperti itu. Panggil je satpam kong user. Gimana tuh nomor sih dong? Bagaimana itu orang pe anak, ya toh? Makanya orang mesti bertanggung jawab orang pe anak, jangan bikin begitu. Kalau orang pe anak susah tuh. Kecuali ada tong pe anak di situ, nah itu banyak DP tugas. Iya kayaknya itu aja. Ya, masih ada yang di Zoom? Kalau sudah tidak ada, diberi kesempatan pada Bapak Ibu Saudara yang ada di gedung gereja. Ada? Di sebelah sana ada? Di bagian Anak-anak kanan pemuda saya. yang
Iya, pemuda mungkin yang belum menikah, mungkin ada pertanyaan untuk tua dan sebagainya. Ada Iya. masukan untuk orang tua, kan so beda generasi tuh orang tua, Iya. beda Dan zaman. komunikasi itu biasanya satu problem yang orang temui di tengah keluarga ya, Iya. antara orang anak-anak dan orang tua. Mungkin teman-teman pemuda remaja ada pertanyaan? Pernah merasa tidak? Oh, oke, ada Ibu Guru Ita ini mau bertanya. Ini pakarnya anak-anak ini. Ya, terima kasih Cik Nera, luar biasa sekali seni berkomunikasi. Komunikasi luar biasa untuk orang pe situasi saat ini barangkali ini sesuatu yang banyak pertanyaan yang timbul di kita pe kepala dan akhirnya jawabannya kita temukan hari ini. Banyak masalah yang timbul karena komunikasi tidak ada. Pertama-tama di rumah tangga Kang, akhirnya timbul konflik yang besar sekali karena tidak ada komunikasi antara suami dan istri, demikian anak. Jadi sekali lagi sesuatu yang begitu berarti berharga buat orang semua di sini, anak-anak, remaja, orang tua, gereja yang lupa tadi Encik katakan kan, tantangan buat gereja, bagaimana orang peka melihat orang jemaat Kang. Kita pe hati barangkali kita tertawa, tapi Encik tidak barangkali tidak tahu kita sebenarnya sedih. Ada banyak pergumulan, tugas siapa? Tugas gereja, tugas hamba Tuhan, dan tugas kita semua. Ada teman di samping kiri kanan kita barangkali yang kita tidak tahu. Dia ada tetap ini ternyata dia punya konflik yang besar sekali. Dan akhirnya masalahnya pecah dan barangkali hal yang timbul adalah penyesalan. Nah, bersyukur sekali Encik Tina, luar biasa sekali, momen yang sangat baik untuk orang semua di sini. Juga secara pribadi bagi kita. Berumah tangga dengan Kok Devi, ada tahun dengan temperamen yang berbeda. Kita orangnya melankolik, Kok Devi flegmatik, anak-anak ada kayak bisa, Tiara itu juga kayak kita. Jadi bagaimana orang satu rumah harus berkomunikasi. Seperti tadi, baru tadi kita Delisa ada percakapan, HP-nya rusak. HP-nya rusak, kita bilang dia minta HP. Kita bilang, Adek, sekarang masa orang lagi pandemi Kang, Mama PKJ barangkali lebih besar Adek mau beli HP. Sekarang sebelum Mama beli HP dan Mama perbaiki HP, mari dulu komunikasi dulu deh. Belum Mama mau catat ini, orang dua tanda tangan. Karena Adek remaja, Adek punya kebebasan untuk pilih sekarang. Kalau Mama beli HP, jam berapa Adek harusnya batas. Kalau dulu Mama bisa tekan sampai jam berapa, tapi sekarang Adek remaja. Jam berapa Dek? 9, 10, jam 10 jo Mama. Nah, kalau Mama dapat Riki Adek, HP lewat jam 10, apa DP? Mama pakai apa Pak Adek? Musita? Sita jo Mama. Tapi karena sekarang Sita 1 hari maksudnya dulu, tapi karena sekarang ada pelajaran dari sekolah, boleh Mama kasih jam, saat di jam-jam berapa Adek boleh cek dan kaki ada tugas dari sekolah. Oke Adek, oke. Tadi ini baru bercerita deh karena semua pergi di acara seminar sebentar malam tahun 2 tulis kon tanda tangan supaya adik Mama senang, dua-dua senang toh. Tapi sekarang berdoa Pak Tuhan, Mama perbaiki dulu itu HP dan kalau Tuhan kasih berkat dapat HP baru. Nah jadi seperti itu tadi itu ada puji Tuhan. Jadi kita berusaha untuk belajar banyak membaca karena dari jadi senang sekali Encik Tina luar biasa, Lisa juga hadir di sini. Jadi bagaimana nanti orang dua ulang bercerita sebentar Kak Adek. Bagaimana Tuhan Yesus mau tolong orang semua. Oke, makasih. Itu seni komunikasi yang baik. Karena ibu adalah guru. Kalau ibu rumah tangga biasa, aduh bagaimana membaking surat cinta ini, surat perjanjian ya. Tapi itu mesti dilakukan. Kadang-kadang generasi saya ini baby boomer jauh dengan anak-anak saya ya. Anak-anak saya masih kecil ya karena memang itu anak yang Tuhan kasih waktu saya sudah umur. Nah beda pemikiran karena mereka ini generasi yang betul-betul beda generasi sama saya. Kadang-kadang saya harus pakai cara itu. Kalau generasi saya biasa diancam-ancam. Tetapi suami saya juga tidak suka pakai ancaman. Harus seperti sekarang, generasi sekarang harus bicara. Harus bicara, harus keputusan bersama gitu loh. Ya memang seninya berbeda. Kita rumah tangga terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda. Sesuaikan, nggak harus sama selalu seperti yang kita.
Ya harus sama seperti saya, tapi sesuai firman kita tahu peran kita, jaga apa yang harus kita jaga. Tapi harus tetap berkomunikasi ya, kasih sebagai landasan. Itu contoh yang baik, berkomunikasi. Jadi jangan sampai akhirnya kita putus karena itu. Oke, ada pertanyaan lagi. Bagaimana menyampaikan sesuatu yang tidak kita suka dengan perkataan suami, yang tidak cocok dengan hati istri pada saat yang tepat? Apa harus disesuaikan juga dengan golongan darah? Karena dokter yang bertanya Oh ini. begitu Sih. ya, dokter Ini siapa ini? dokter yang bertanya. Apa harus disesuaikan dengan golongan darah juga? Golongan darah itu sudah menjadi bawaan ya. Jadi ada yang kalau orang golongan darah B, misalnya istri ya, dia bisa dengan gampang mengatakan hal itu. Cuman tetap harus perhatikan mengatakan yang benar harus dengan cara yang benar. Kadang-kadang kita mengatakan yang benar dengan cara yang tidak benar, akhirnya kacau. Jadi kalau yang harus kita lakukan adalah kita mengatakan hal yang benar dengan cara yang benar. Nah di situ ada satu tambahan, dengan pada saat yang benar juga, pada saat yang tepat. Ya, bisa ngomong, cuman kalau orang yang golongan darah A seperti saya lebih banyak masuk ke dalam. Enggak, tapi saya kemudian melupakan, tidak terlalu masuk ke hati yang enggak penting. Kalau yang penting ya masuk juga. Tapi ya kan kita harus mengampuni. Tuhan, saya enggak suka sih dia begitu, tapi kalau saya ngomong nanti marah. Ya sudahlah, saya ampuni saja dan sebagainya. Seperti itu bisa ya. Tapi kalau harus diselesaikan, harus diselesaikan. Dan biasa yang lebih berani menyelesaikan dengan komunikasi terbuka itu orang golongan darah B, ya, karena dia berani berbicara jujur, gitu. Tapi ingat dengan cara yang tepat pada saat yang tepat, ya. Ya, bagaimana menyampaikan? Ya, dikatakan cara yang tepat, kemudian saat yang tepat, penting sekali. Kata orang begini, kalau istri itu ya mau ngomong yang apa ya, yang nggak terlalu, mungkin dia anggap nggak terlalu bagus gitu ya, atau bisa ada tanggapan atau reaksi yang tidak terlalu positif dari suaminya, sebaiknya kasih makan enak dulu suaminya, baru bicara gitu ya. Kalau dia mau minta apa gitu ya, saya makan enak dulu gitu ya, supaya suami perutnya sudah kenyang. Pria itu kalau perutnya kenyang, dia akan lebih berpikiran lebih jernih katanya. Itu mitos atau apa ya. Tapi kalau pertanyaan ini kita boleh melihat bahwa kalau bagi saya sih berdoa dulu. Kalau saya memang tipe orang yang kalau yang nggak penting sudahlah. Kalau dia ngomong yang kita nggak suka ya sudahlah. Ya, apa ya? Saya doa, mungkin juga saya salah Tuhan sampai dia ngomong begitu. Ya udah ampuni saya, ampuni dia juga. Ya kalau memang hal itu berulang-ulang, ya saya harus minta doa juga, Tuhan tolong saya berani untuk, karena saya bukan orang yang berani untuk belak-belakan seperti itu. Supaya saya bisa ngomong dengan baik dan dia tidak tersinggung. Gitu ya. Jadi kayaknya jawabannya begitu dokter ya. Jadi memang golongan darah pengaruh. Jadi kadang-kadang itu membantu ya, bukan berarti harus seperti itu semuanya. Itu membantu untuk mengenal. Ada pria-pria, suami-suami yang golongan darah B, itu kata-katanya mungkin lebih jujur ya. Jujur sebenarnya ya, Pak Daniel saya nggak berani bilang ini ya jujur gitu ya. Tapi kita harus tahan banting gitu ya. Karena jujurnya itu kadang-kadang masuk ke dalam gitu ya. Oke, kira-kira begitu kayaknya ya, tunggu saat yang tepat, berdoa tunggu saat yang tepat, katakan dengan cara yang tepat. Itu. Oke, silakan berikutnya apabila masih ada yang ingin bertanya. Silakan. Sebelah sana ada ke sebelah sini. Ada di sebelah sana? Belum ada, berarti ke, oke. Iya, sini, oke. Silakan yang paling dekat. Ini hanya masukan saja, aku. Ini masukan saya kepada BPMJ untuk kita ada baiknya untuk bagaimana bermedia sosial. Contoh bermedia sosial yang contoh di Facebook. Nah, itu kan ada
khusus Gimim Kristus Bitung. Nah, di situ saya lihat ada yang kasih info-info yang ulang tahun. Nah, itu baik juga. Tapi ada juga yang kasih, misalnya ada orang-orang tertentu kasih masuk misalnya anniversary, wedding anniversary. Ya, kenapa? Saya juga kalau menurut kita, kalau kita enggak masalah. Kita hari perkawinan enggak taruh enggak masalah. Tapi ada orang-orang yang merasa kenapa kita hari perkawinan enggak taruh? Kenapa dia cuma ada pilih-pilih dong? Nah, jadi minta BPMJ kaji lagi apa boleh terus begitu atau enggak apa-apa sih kalau menurut kita baik juga. Tapi ada orang-orang tertentu yang ya orang temperamen kan cek bilang Ya, beda-beda. ya. Terima kasih. Ya, ada orang yang cuek, mau saya selamat kayak mau enggak kayak hidup tetap jalan terus. Tapi kalau ada orang yang itu, yang temperamennya hatinya terlalu lembut atau bagaimana. Ini kan untuk BPNJ ya, bukan buat Ibu Citina ya, bukan ya. Citina boleh komentar ya. Saya punya satu keputusan di dalam WA group jemaat saya yang dulu di Bandung, itu ada WA group saya juga dilibatkan. Kalau ada yang hari jadi, biasanya saya tidak ucapkan di WA group karena takut orang tersinggung. Kalau misalnya satu saya ucapkan, yang lain saya lupa. Kan kadang-kadang orang tidak tiap hari di WA terus kan. Nah mungkin itu yang maksudnya Chan gitu ya. Bagus sebenarnya tapi kadang-kadang memberi efek yang malah komunikasinya jadi tidak bagus. Ya info gereja. Oke. Info gereja. Ulang tahun juga dulu saya pernah merasa gini. Ada yang kelewat gitu loh. Nah itu yang bikin orang yang kelewat itu juga bisa bereaksi tidak terlalu positif ya. Enggak apa-apa ini masukan yang baik ya. Silakan Pak Ketua meng-follow up-nya. Oke silakan Pak Daniel. Ya itu urusan dengan BPMJ ya. Tapi saya sarankan begitu karena saya juga merasa saya juga bisa lupa. Jadi lebih baik saya mengucapkan secara pribadi gitu ya dan sebagainya. Silakan Pak Daniel. Ini juga putus-putus kayaknya. Ya, Q. Cik, sejak lulus gitu dan praktek 1 tahun 2014 sampai nama itu setiap kali masuk di waktu untuk nomor HP. Ada yang mau berkonsultasi, konseling, silakan. Sampai sekarang kita dari Kristus Bitung ke Medan, Kalam Kudus, balik lagi di Bitung. Sampai sekarang belum pernah ada orang yang bertelepon atau menghubungi konseling. Tapi masalah di saat itu banyak sekali. Nah begitu. Nah bagaimana nih Kang? Ya, itu bukan cuman Pak Daniel. Saya juga di Kalam Kudus, saya juga di KM Tong Bandung. Itu semua hamba Tuhan dikasih nomor telepon. Tapi jarang sekali memang yang telepon. Padahal ada banyak jemaat yang punya masalah. Nah masalahnya di mana? Kenapa mereka tidak mau telepon? Ada beberapa hal. Yang pertama mungkin soal trusting, kepercayaan. Saya belum tahu kenal ini Bapak ini. Saya belum kenal ini pendeta ini ya. Dan saya belum bisa terbuka. Itu biasanya sesuatu yang susah orang mau terbuka untuk hal-hal yang penting untuk kepada orang yang belum kenal. Yaitu yang pertama trusting. Yang kedua mungkin belum terbiasa. Ya, jadi merasa, aduh nanti malu, kong kaget tuh cuan tahu bicara-bicara pak orang lain. Oh nanti so masuk di khotbah tapi kisah. Nah itu dia, kisah seorang, langsung orang bilang, oh dia itu di belakang dia. Cilaka itu. Makanya itu kayaknya itu terjadi di mana-mana kok. Makanya orang juga sebagai hamba Tuhan harus, ya kadang-kadang saya kalau mau pakai ilustrasi saya juga mesti tanya. Atau kecuali ilustrasinya sangat umum gitu ya. Karena kalau ilustrasi tentang jemaat sendiri, orang semua pikir, oh nanti dia lagi bicara. Jadi lebih baik kepada kisah-kisah yang umum gitu ya untuk ilustrasi. Itu membuat orang takut.
Tapi kalau memang mereka perlu, kalau saya penggembalaan dulu, biasa orang-orang yang betul-betul ada masalah dan kalau kita sebagai gembalanya dekat, nggak usah nomor telepon pun, dulu kan zamannya belum ada handphone kan, ya dia pasti datang cari ke gereja. Ya waktu saya di KIM Tong Bandung itu kami hamba Tuhan ada jam kantor ya dari jam 8 sampai jam 12. Biasa ada juga yang datang, tapi memang nggak banyak. Kita hamba Tuhan ada 5, 6, 7 duduk di situ kayak counter gitu. Tapi nggak banyak juga yang datang. Tapi ada juga yang telepon. Cuman itu dua itu. Trusting ya. Jadi trusting sama belum kenal dan belum terbiasa, belum terbiasa. Padahal jemaat begitu banyak masalah. Jadi mestinya memang kita inisiatif. Ya, jemaat juga bisa saling menolong. Melihat misalnya teman saya kok sudah lama nggak datang, atau teman saya kalau datang kok rasanya dia, atau mungkin ada teman yang bercerita, bisa toh ngomong ke cuantaunya atau ke musenya, ke pendetanya, musuh kayaknya si ini ada masalah, tolong doakan atau apa, kayak begitu ya. Jadi bukan gereja tidak mau melayani, tapi kadang-kadang jemaat belum terbiasa dan belum trust, belum percaya penuh, itu masalahnya. Jadi mulai sekarang jemaat tolong catat nomor handphonenya Pak Daniel. Kalau kekurangan uang atau Ya, ini memang menggunakan kesempatan ini bagi masalah komunikasi tadi yang kemudian terhambat. Itu bisa mengakibatkan bahkan sampai ke mulai dari diam-diam, kemudian perceraian tadi, sampai naik ke bunuh diri. Bunuh diri. Slide. Maksud saya sini kata mesti maju. Memang mesti bagi kita ini, oh ya betul signal kata, signal wifi. Bagi kita memang mungkin masalah yang utama di orang-orang Manado, Indonesia sih pada umumnya, untuk mau konseling itu seakan-akan ada stigma itu bahwa dia sakit jiwa, atau DP masalah itu berat, atau DP masalah itu bagaimana gitu. Jadi konseling itu jadi sesuatu yang menakutkan dan tabu, belum terbiasa. Mungkin Bapak Ibu kita perlu membuka diri sih. Siapa kok yang enggak ada masalah toh? Minimal paling tidak cerita, memang ketua hamba Tuhan ataupun majelis sebenarnya itu tanggung jawabnya, penggembalaan. Orang pun dengar kata penggembalaan saja, orang sudah pikir oh dia sudah digembalakan. salah persepsi. Penggembalaan itu dianggap oh dia Google Stockholm mesti digembalakan. Padahal kata penggembalaan itu ya konseling itu penggembalaan. Itu kecuali mesti pendidikan. Iya. Itu mesti diluruskan istilah penggembalaan. Iya. Supaya orang tidak takut dengan istilah penggembalaan. Iya betul Nci. Ya, itu sebenarnya sesuatu yang harus dilakukan untuk semua jemaat. Betul. Jadi di momen ini mungkin orang sama-sama clearkan. Kalaupun ada pergumulan, cuma sekedar mau datang, kita mau berdoa sama-sama dengan hamba Tuhan atau di majelis tertentu, datang. Nah, memang kita juga dengan Engku Oktan Ci Debi berjanji sih bahwa yang begitu tidak jadi. Bahkan kita istri harusnya enggak tahu tuh pergumulan yang di-sharingkan ke jemaat. Oleh jemaat ke saya begitu. Nah mungkin orang dalam hal ini perlu kita juga dulu begitu sih waktu kuliah. Tapi di akhir-akhir kuliah kita datang konseling. Bahkan sesuatu yang menurut kita sangat privasi kita cerita. Dan ada releasing sih, ada pembebasan. Ya. Nah, terima kasih. Oke. Ya sama kayak saya waktu bawa anak saya ke konselor, ke psikiater, ke psikolog. Ya saya pikir ini seharusnya begini, saya tidak boleh sok pintar, bukan bidang saya ini. Saya harus cari pertolongan gitu loh. Ya, jadi jangan segan ya, karena memang gitu. Mohon izin, mungkin suatu saat di gereja kita semacam konseling pastoral, betul. Jika ada permasalahan intern dalam diri keluarga bisa dibantu, betul sekali. Makanya mahasiswa teologi kita juga belajar konseling pastoral. Saya mengajar mata kuliah ini
Jadi saya mengajarkan kepada mereka juga bagaimana membedakan, bagaimana mengatasi dan menolong orang-orang dalam banyak hal, khususnya depresi yang sekarang banyak, ya, depresi, frustasi gitu ya, kemarahan, iri hati, kedengkian. Ya, tapi kalau dalam masa pandemi banyak orang depresi. Karena betul-betul kalau di Jawa itu orang-orang yang dulu naik Alphard sekarang jual bakso itu benar-benar ada. Ya, yang dulu punya Alphard, mobil yang terbaik, sekarang betul-betul habis harus jualan bakso, jualan siomay. Karena ya nggak bisa bertahan atau memang kesulitan ekonominya luar biasa. Ya, kalau pinjem bank MM-an, kemudian pabriknya nggak bisa jalan, mau bagaimana? Itu depresi. Dan gereja-gereja besar sekarang mengalami banyak kesulitan juga. Ya, gedung-gedung gereja yang sangat luar biasa. Saya pernah datang ke Bali, GBI Rock ya. Terus Mesaya itu di Jakarta. Sekarang kosong, terus siapa yang? Ya, makanya kita harus kembali pada membangun isi daripada gedung gereja, yaitu kita, saudara dan saya, kita adalah gereja, orang-orang yang diselamatkan. Memang tidak mudah menjadi seorang good listener yang berempati terhadap masalah jemaat, tapi saya percaya hamba-hamba Tuhan dan Pelsus juga siapa saja boleh diberi karunia untuk menjadi bagian dalam konseling pastoral. Ya. Jadi sekali lagi mungkin ya mesti diingat-ingatkan dalam minggu-minggu depan, yang namanya konseling pastoral bukan karena ada pelanggaran baru di konseling pastoral. Tetapi konseling pastoral itu adalah konseling penggembalaan kepada semua jemaat yang mau bertumbuh di dalam Tuhan, yang mau dikuatkan ya, yang mau untuk sungguh-sungguh bisa menjadi pelaku firman Tuhan. Ya, jadi jangan beri stigma. Oh, orang ini sudah dikonseling, orang ini sudah sudah digembalakan. No, bukan itu. Ya, lain dengan penggembalaan dalam pengertian gereja sini atau gereja mana lagi ya? Gereja Kristus Manado pakai penggembalaan. Apa? Penilikan. Penilikan. Iya. Kalau istilah dulu kita adalah kena siasat gereja. Gitu loh. Jadi supaya istilah penggembalaan itu lebih enak dan lebih bisa diterima, dan jemaat yang punya masalah kecil juga nggak apa-apa, datang lah. Ya, kita juga bukan Superman, Superwoman toh. Kita juga mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau jadi orang Kristen yang baik, anggota gereja yang baik, tapi kita kok nggak mampu. Ya datang, berbicara. Ya, kalau memang kita sanggup kepada Tuhan langsung, ya kita bersekutu dengan Tuhan. Tapi kayaknya kalau misalnya, aduh saya kok bicara sama Tuhan juga kayaknya nggak bisa nyambung gitu. Ada apa? Nah, mungkin bisa minta konseling dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, ya kalau saya kan selalu sering, ya udah saya juga harus, ya kadang-kadang saya juga bisa bicara dengan orang lain, baca buku supaya ada sesuatu yang insight ya masuk ketika kita menjadi tertekan atau apa gitu. Oke, sudah? Ya, silakan Bapak Ibu Saudara ya. Sudah jamnya kayaknya. Satu pertanyaan lagi kayaknya. Silakan yang terakhir. Oke. Linda ya. Oh, mau tanya Citina sekarang kan dalam Itu juga soal komunikasi ya. Kita anak satu ini yang besar juga mulai. Ya, karena memang dia harus pegang handphone, harus terima tugas, jadi harus pegang handphone. Biasa dulu saya tidak kasih. Biasa dulu kalau pegang handphone hari Jumat, Sabtu, Minggu. Maksimal 1 hari berapa jam. Tapi sekarang karena alasannya dia harus terima tugas, terima instruksi dari gurunya melalui handphone. Jadi sepanjang hari dia harus jaga-jaga tuh handphone. Nah, bagaimana caranya melepaskan mereka dari handphone? Bagaimana caranya? Ada yang sudah berhasil? Enggak bisa lepas Ganti dari gadget. laptop gitu ya. Terlalu sulit ya untuk zaman sekarang, kita harus mengarahkan saja. Misalnya untuk pelajaran kamu dari jam berapa sampai jam berapa. Kayak tadi loh Enci Ita ya, perjanjian. Mau berapa jam? Dulu saya sudah bikin berapa kali perjanjian
dan rusak lagi, dilanggar lagi dan bikin perjanjian baru lagi. Jadi ada perjanjian lama, ada perjanjian baru gitu ya. Ya berhasil soalnya itu perjanjian lama. Ya jadi bikin lagi perjanjian. Tapi anak-anak kita kan lebih pinter dari kita ya. Kadang-kadang memang lolos juga ya. Tapi mereka takut kalau kita tegas, mereka takut. Kalau saya sudah bilang kalau kamu melanggar betul-betul dan kita betul-betul tegas, karena mereka mau coba-coba juga. Kalau kita bikin begini mau bikin apa so? Ya, apalagi kalau mama agak kurang kurang kuat misalnya, dia tahu mama paling juga cuma di mulu. Nanti besok saya boleh pegang lagi. Jadi kadang-kadang saya juga bisa keras, jadi bisa stop ya. Jadi dia harus tahu, ya. Atau kasih tugas apa supaya dia tidak terlalu terikat. Harus ada tugas yang lain. Oke, tutup. Oke, jadi bersyukur sekali untuk malam hari ini kita telah sama-sama mendengarkan materi di dalam 2 sesi dan kita juga boleh sama-sama ada sesi tanya jawab. Ya, kita berharap apa yang boleh kita terima pada malam hari ini, kemudian apa yang boleh kita diskusikan pada malam hari ini itu akan membangun kerohanian kita sebagai keluarga-keluarga Kristen. Karena kita percaya bahwa setiap keluarga Kristen itu penting bagi Tuhan. Kita bersyukur untuk malam hari ini Tuhan boleh memakai hambanya, penginjil Tina, untuk boleh menguraikan tema untuk seminar keluarga ini bagi kita. Mungkin kedepannya kalau masih ada waktu lagi, orang pengen undang lagi Enci untuk kelanjutannya ya. Rasanya menarik sekali. Ya, jadi nanti akan diprogramkan lagi dan mungkin tadi di sesi yang pertama kita sempat dengar memang Enci Tina banyak menyebutkan soal Dokter Andik begitu ya. Nah, mungkin ini satu permohonan atau permintaan, mungkin apabila ada informasi dari Enci Tina atau mungkin ada kerjasama dengan Dokter Andik, karena itu kita taunya itu XBT, Sexual Behavior Transformation, transformasi perilaku seksual. Dan biasanya Dokter Andik itu mengadakan seminar-seminar itu untuk memang mengarahkan generasi muda itu untuk bagaimana menjaga hidup kudus di hadapan Tuhan. Nah, mungkin kalau ada informasi itu ada, mungkin sekiranya Enci boleh share agar supaya boleh dibagikan ke teman-teman pemuda dan remaja. Orang boleh ikut, kita jamin pasti materinya itu sangat bagus karena pengalaman kapan hari memang di Bali orang pemurid ikut seminar yang demikian ya. Jadi kira-kira seperti itu, dan sekali lagi kita bersyukur untuk malam hari ini kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita boleh sama-sama kembali belajar dan diperlengkapi melalui 2 sesi yang sudah kita ikuti bersama-sama. Dan setelah ini saya serahkan kepada MC untuk boleh menutup rangkaian seminar kita pada hari ini. Dipersilahkan. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pembicara kita malam hari ini. Terima kasih Ci, Tuhan memberkati di dalam pelayanan. Silakan teman-teman MC, singers dan pemusik untuk boleh menuntun kita di akhir acara ini. Baiklah, bersyukur kita telah menyelesaikan sesi 1 dan juga sesi 2. Ada banyak hal pelajaran yang boleh kita ambil pastinya. Dan terlebih tentu bagi kita setiap anggota keluarga maupun anak-anak, orang tua, bahkan oma-opa itu punya peran masing-masing yang sudah tadi dipaparkan oleh Enci Tina. Dan biarlah itu boleh menjadi salah satu hal yang kita lakukan, memperbaiki diri kita dalam keluarga kita. Dan ada satu lagu yang saya rindu untuk kita nyanyikan bersama. Dan biarlah lagu ini boleh menjadikan janji kita di hadapan Tuhan bahwa kehidupan kita ini untuk selalu mengasihi Tuhan, untuk melayani Tuhan sebagai anggota keluarga Kristus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, kita mengangkat pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Di hadirat-Mu
berjanji setia sampai akhir, mengasihimu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Mari saya undang dengan sikap berdoa, kita angkat pujian ini dari awal. Kami datang di hadirat-Mu Dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Yesus. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. 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 Doa tutup minta kesediaan dengan Citina. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Engkau memberikan kepada kami keluarga di bumi ini. Keluarga kecil kami, suami, istri, orang tua dan anak-anak kami. Kami bersyukur karena hanya di sinilah, di bumi inilah kami boleh menikmati kehidupan sebagai satu keluarga kecil. Kami juga bersyukur Engkau memberikan gereja sebagai keluarga rohani kami. Tempat di mana kami boleh bertumbuh, tempat kami boleh mengenal dan semakin mengenal Engkau. Tempat di mana kami boleh berbagi, tempat kami boleh saling membangun satu dengan yang lain. Kami juga bersyukur dan kami berterima kasih karena Engkau memberi kepada kami peran masing-masing baik di keluarga kecil kami maupun di keluarga rohani kami. Beri kami kekuatan dan kemampuan untuk berjalan, untuk melakukan apa yang menjadi peran kami, agar sungguh melalui keluarga kecil kami dan melalui keluarga rohani kami, gereja lokal yang ada di sini, di Gereja Kristus Bitung ini, kami boleh memuliakan Engkau. Hidup kami boleh berkenan kepadamu dan nama-Mu dipermuliakan melalui keluarga kecil kami dan keluarga rohani kami di tempat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Dipersilakan duduk saat teduh.